Shalom, selamat hari Minggu untuk sidang jemaat GSJA Jem Yunlong. Selamat beribadah kembali bersama kita hari ini walaupun masih lewat online ya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan merancangkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, dan kita akan belajar tentang 3 hal mengenai pemimpin yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk membuka firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 3. Seperti biasa, yang bisa bangkit berdiri kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Yang tidak bisa silakan mendengarkannya dengan seksama sebelum kita mendengarkan pembahasan firman hari ini. Saya mengajak sidang jemaat untuk membaca keseluruhan daripada 1 Samuel pasal 8 untuk lebih mengerti lagi latar belakang dari bahan khotbah kita hari ini. Tapi untuk saat ini kita akan membaca hanya dari ayat 1 sampai 3 oleh karena waktu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baca 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 3. 2-3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau boleh kembali berbicara kepada kami, Tuhan. Kami ingin belajar tentang pemimpin yang ditempatkan dalam kehidupan kami, Tuhan. 3 hal ini, Tuhan, kami ingin pelajari supaya kami bisa melangkah di dalam iman kami kepada Engkau lebih pasti lagi, Tuhan. Khususnya terkait dengan pemimpin yang Engkau tempatkan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan, tanpa terkecuali kepada hamba-Mu juga. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, Tuhan. Tolong kami untuk fokus kepada Engkau dan kebenaran firman-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri yang melayani kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Ya, perikop dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ini diberi judul orang Israel menghendaki seorang raja. Jadi ini cikal bakal bagaimana bangsa Israel akhirnya dipimpin oleh seorang raja. Ya, ternyata pada saat Samuel tua, dia menunjuk anak-anaknya, ya, laki-laki Yoel dan Abia, untuk menjadi penggantinya memimpin bangsa Israel sebagai hakim, ya. Tapi ternyata kita melihat sendiri bagaimana Yoel dan Abia melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi jauh daripada apa yang dilakukan oleh Samuel yang begitu menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan saja tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga tidak menyenangkan hati bangsa Israel, sehingga bangsa Israel istilahnya protes lah, minta raja, ya. Dan kalau saudara baca sendiri nanti di situ kita melihat bagaimana Samuel pertama tidak senang, ya, karena kok kamu mau diperintah sama raja duniawi, padahal kita diperintah oleh raja surgawi. Tapi setelah Samuel berbicara kepada Allah, Allah katakan, ya, dengarkan aja maunya mereka apa. Yang penting kamu ingatkan, kalau kamu mau raja, maka ada konsekuensi, yaitu anak laki-lakimu, anak perempuanmu itu akan diambil untuk melayani raja, ya, artinya untuk menjadi pegawai raja, untuk menjadi pemasak, ya, untuk bekerja di pelataran raja, seperti demikian, ya. Dan pada saat rajamu menindasmu, maka Allah katakan di dalam 1 Samuel 8 ini, aku tidak akan mendengarkanmu, karena kan kamu maunya seperti ini, padahal enak loh dipimpin sama raja surgawi, seperti itu, ya. Lalu di akhir daripada 1 Samuel 8 ini kita melihat setelah Samuel katakan kepada bangsa Israel tetap keras kepala, dan bangsa Israel katakan kita tetap mau seorang raja, dan Tuhan mengizinkan memang, dan maka diberikanlah Saul kepada bangsa Israel, ya. Tapi hari ini kita akan fokus kepada 3 hal yang kita pelajari tentang pemimpin yang Tuhan tempatkan bagi kita, bagi saya dan saudara di dalam hidup kita, ya, melalui 1 Samuel pasal 8 ini. Ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah pemimpin yang kita pilih, ya. Oke. Hati-hati dalam memilih pemimpin atau orang yang kita percaya, ya. Jadi bukan saja dalam kita memilih pemimpin untuk kita tempatkan di departemen-departemen. Misalnya kita menjadi seorang supervisor atau kepala rumah tangga, ya, atau apapun kita punya posisi yang ada di suatu kepemimpinan di mana kita harus memilih pemimpin lainnya, ya. Dan ini kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita lakukan hal yang sama seperti Samuel, ya. Ya, saya percaya Samuel bukan memilih oleh karena mentalitas nepotisme, ya. Saya kira zaman itu adalah zaman di mana, ya, yang berhak memimpin ibadah itu adalah suku Lewi, gitu, ya. Jadi
itu adalah bagian dari panggilan mereka ya untuk memimpin ibadah. Tapi bukan berarti mereka harus menjadi pemimpin dari semuanya ya. Sementara posisi hakim itu berarti menjadi pemimpin dari semuanya ya, seperti Samuel ya. Tentunya ada imam-imam lain yang bekerja di bawah Samuel, tapi Samuel yang memimpinnya. Dan pada saat dia tua, kesalahan Samuel adalah dia memindahkan tampuk kepemimpinan daripadanya kepada anaknya dua tersebut. Dan saya percaya dia mungkin ya kayak saya, pastikan saya melihat anak saya, pastilah harusnya ada kemampuan yang sama dan lain sebagainya. Walaupun ini menjadi pelajaran untuk saya juga ya. Dan saya percaya untuk semua hamba Tuhan lainnya, jangan sembarangan hanya karena kita gembala, anak kita harus jadi gembala. Atau kita pendeta, anak kita harus jadi pendeta ya. Biarkan mereka berkembang sesuai panggilannya. Ya mungkin saat itu mereka bukan panggilannya di situ. Mungkin ya, ini penelaahan saya aja ya. Yang jelas ada kesalahan memang terjadi di mana Samuel mengangkat anak-anaknya dua untuk menjadi pemimpin dan ternyata mereka tidak dapat melakukan tugas sebagaimana seharusnya ya. Untuk itu kita belajar dari hal ini bahwa saat kita memilih pemimpin, kita harus hati-hati ya. Firman Tuhan mencatat ya, di dalam memilih pemimpin rohani saja sudah dicatat di situ ya. Di dalam perjanjian baru sangat jelas sekali yang pantas untuk memimpin gereja itu seperti apa ya. Tetapi hari ini kita tidak mau fokus hanya pemimpin rohani saja, tetapi secara umum ya. Pemimpin itu kan seseorang yang dipercaya. Jadi kita juga mau belajar bukan saja saat kita memilih pemimpin, yaitu saat kita memilih orang-orang di bawah kita untuk memimpin departemen-departemen, atau bahkan saat kita mencari gereja, mungkin mencari gereja yang pemimpin gerejanya sudah terkenal kah, atau gerejanya besar kah, jagonya nikah dan lain sebagainya, atau lucu kah ya. Saya selalu bilang, kalau mau cari pendeta lucu, jangan cari pendeta, carinya komedian, stand up komedi, saudara-saudara ya. Ya nggak apa-apa, pendeta lucu itu nggak apa-apa, tapi jangan cari pendeta karena dia lucu, amin ya. Tapi karena memang ada firman Tuhan yang luar biasa yang keluar dari mulut pendeta tersebut ya. Tapi juga bukan seperti saya katakan tadi, pemimpin rohani. Bahkan pada saat kita berbicara tentang pemimpin, itu adalah orang yang kita percaya. Jadi ini juga dalam hal saya dan saudara memilih orang yang kita percaya. Apakah itu kita percayakan untuk kita titip barang kah ya, kalau pulang kampung misalnya, tolong ya titip barang. Atau kita percayakan untuk jaga anak-anak kita kah ya di Indonesia saat kita bekerja di luar negeri. Atau orang yang kita percayakan bahkan untuk rahasia kita ya, kita mau curhat colongan. Hati-hati saudara-saudara, kita salah pilih orang, maka orang tersebut akan mengecewakan saya dan saudara sebagaimana anak-anak Samuel mengecewakan Samuel dan juga bangsa Israel ya. Kita diingatkan untuk pilih orang yang kita percaya itu harus memiliki kualitas yang benar-benar baik ya. Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, di dalam kita memilih orang yang kita percaya, pastikan kita memilih orang yang memiliki karakter memang sahabat, dan sekalipun itu tidak tampak di luarnya ya. Misalnya, setiap kali kita lakukan kesalahan, mereka selalu bilang, kamu sudah kasih tahu, harusnya tidak begini. Ya, itu sakit rasanya ya. Sakit rasanya ya. Kayak udah dibilangin juga, tahu rasa lo gara-gara kamu ngeyel makanya begini. Tapi sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mau saya dan saudara untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dibandingkan orang yang udah tahu kita lakukan kesalahan itu, lakukan kesalahan lagi, tiap kali selalu ngomongnya dengan manis. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi hati-hati dengan orang seperti ini. Di belakang saya dan saudara, dia ngomongin loh, lu tahu nggak dia kemarin bikin apa? Lu tahu nggak kemarin dia gagal apa? Ya, jadi hati-hati saudara dalam kita memilih pemimpin atau orang yang kita percaya, kita harus hati-hati. Ya, amin. Yang kedua saudara-saudara, hal yang kita pelajari dari 1 Samuel 8 yaitu pemimpin yang kita tolak. Oke? Jadi ada pemimpin yang kita pilih tadi, kita harus hati-hati. Lalu ada pemimpin yang kita tolak, harus hati-hati juga. Kenapa? Karena menolak atau tidak tunduk atau tidak menghargai pemimpin yang Tuhan pilih bagi kita sama saja seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Dan ini bukan cuma dalam gereja, saudara-saudara. Ya, di gereja sudah pasti, karena kita diajarkan untuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan di dalam gereja, ya tunduk kepada kita punya gembala karena dia adalah ayah rohani, ibu rohani kita ya. Tetapi ini termasuk dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan dan aspek kehidupan lainnya ya. Di dalam keluarga, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian, Efesus 6 ayat 1. Bahkan Alkitab juga mengatakan, hai suami, sayangilah istrimu, hai istri, tunduklah kepada suamimu ya. Ini adalah hal yang sudah tidak bisa diganggu-gugat saudara-saudara ya. Jangan pernah menolak atau tidak tunduk atau tidak menghargai pemimpin yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di setiap aspek kehidupan kita ya.
Atau di tempat pekerjaan kita, saudara-saudara, pastilah ada pemimpin kita, yaitu majikan-majikan kita, dan lain sebagainya. Keluaran 22 ayat 28 berbunyi, jangan engkau mengutuki Allah dan jangan engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Ini berbicara tentang pemimpin di tengah bangsa, mungkin dalam bentuk pemimpin agama, pemuka agama juga, atau pemuka dalam hal pemimpin bangsa atau politisi atau pemerintah, ya. Ini juga. Ya, ini secara umum artinya jangan kita menyumpahi orang yang menjadi pemimpin kita, ya. Jadi termasuk majikan saudara, termasuk ya mungkin kepala departemen di dalam gereja saudara. Pokoknya orang-orang yang ditempatkan sebagai pemimpin saudara, atau bahkan biasanya kan kalau mau pergantian pembantu nih ya, yang lama masih tetap kerja, yang baru di-train dulu. Nah, yang trainingnya ini, yang lagi di-train ini, jangan kita menolak atau kita tidak tunduk ya kepada yang lagi train kita atau pembantu yang lama ya. Karena ini adalah guru kita, ini adalah pemimpin kita, ini adalah mentor kita. Dan Tuhan mau saya dan saudara untuk tunduk ya dan menghargai pemimpin tersebut. Yang percaya katakan amin ya. Saudara-saudara, tapi juga seperti dikatakan tadi di Keluaran 22 ayat 28, termasuk pemuka yang lainnya di tengah-tengah bangsa kita, yaitu apakah itu pemuka agama, sekali lagi itu kita sudah bahas sebagai pelayanan, tapi juga pemuka bangsa, yaitu pemimpin kita di dalam pemerintahan ya. Kan bangsa Indonesia sama bangsa-bangsa lain mirip-mirip nih, beda-beda tipis. Kalau lagi election, aduh ngomongin pemimpin yang ini, ngomongin pemimpin yang itu ya. Mari kita belajar saudara-saudara. Kita sebelum kita jadi bangsa Indonesia atau bangsa lain deh, mungkin ada orang Indonesia yang sudah berubah jadi bangsa Australia, atau di sini ada beberapa orang Indonesia yang sudah berubah jadi bangsa Makau gitu ya. Saya masih bangsa Indonesia asli, hanya tinggal di Makau saja ya. Pokoknya saudara datang dari bangsa manapun juga, saudara kita pertama-tama adalah bangsa surgawi. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Dan kalau kita bangsa surgawi, maka saudara kita harus mengikuti firman ini. Kita tidak boleh menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsa kita. Kita nggak boleh ngejelekin kita punya presiden atau bakal presiden yang kita nggak suka mungkin. Saudara punya pilihan, apalagi datang dari negara demokratik ya. Itu kita sudah bersyukur karena kita punya hak pilih. Jadi pilih saja loh. Kalau nggak terpilih, ya udah terima dengan lapang dada. Ya kenapa? Karena Roma 13 ayat 1-7 mengatakan tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sekalipun mereka tidak baik atau bahkan tidak percaya kepada Allah. Ingat, Tuhan sendiri yang memberikan kejayaan kepada Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar itu awalnya tidak percaya kepada Allah, saudara. Hanya di akhir kehidupannya saja. Ya, bahkan bukan cuma kepada Nebukadnezar. Allah memberikan kejayaan kepada Babel, saudara-saudara ya. Raja-raja berikutnya pun ya, termasuk Belshazzar ya, anaknya ya. Yang akhirnya mati ya karena juga keangkuhannya, saudara-saudara ya. Tetap kejayaan itu diberikan terus-menerus ya bagi kerajaan tersebut. Nah, untuk itu saudara-saudara, Tuhan dapat memilih ya orang-orang yang bahkan mungkin jahat atau tidak tepat bagi saya dan saudara sebagai pemimpin kita ya. Yang jelas saudara-saudara, kita di poin kedua ini diajarkan untuk tidak menolak pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan untuk saya dan saudara dimanapun itu, baik itu dalam keluarga, di dalam pelayanan, pekerjaan, atau aspek kehidupan lainnya, termasuk dalam bangsa dan negara. Yang percaya katakan amin. Nah, hal yang ketiga yang tadi saya sudah sentuh juga, topiknya itu adalah yang ketiga ya, pemimpin yang Tuhan izinkan bagi kita ya. Seperti Nebukadnezar tadi saya katakan, apakah dia pemimpin yang paling tepat untuk bangsa Israel? Tidak, Tuhan nggak mau bangsa Israel dipimpin sama bangsa asing. Tetapi saat itu bangsa Israel memang bebal ya, tegar tengkuk. Jadi itu adalah salah satu cara Allah untuk mengembalikan iman bangsa Israel kepada Allah. Karena mereka juga nggak mau dengar kata dengan Allah ya. Itulah sebabnya Tuhan buang mereka ke Babel, diperintah oleh raja asing, Raja Nebukadnezar, yang notabene bukan hal yang paling tepat untuk bangsa Israel. Lah, wong sudah dikasih yang tepat tadi, ingat kan? Dipimpin oleh Tuhan ya, raja dari segala raja, tapi minta raja duniawi. Ya udah dikasih yang tepat, minta yang lain. Itulah sebabnya Tuhan kadangkala mengizinkan ya. Sama seperti tadi Tuhan katakan kepada Samuel, nggak apa-apa, kasih izin loh, nggak apa-apa. Apakah itu menjadi kehendak Tuhan? Tidak. Tuhan tidak pernah berkehendak untuk memberikan raja duniawi kepada bangsa Israel. Tapi karena mereka minta, Tuhan izinkan. Dan itu menjadi pelajaran bagi mereka. Dan akhirnya buktinya Saul juga mengecewakan mereka. Daud juga mengecewakan mereka ya. Hanya raja di atas segala raja yang tidak akan mengecewakan saya dan saudara. Sekalipun saya dan saudara terus mengecewakan dia. Untuk itu, ya yang ketiga ini ingat. Tidak selalu ya pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita adalah baik atau sempurna atau bahkan tepat buat kita. Namun, terkadang Tuhan izinkan
untuk saya dan saudara belajar lewat pengalaman tersebut ya. Tuhan izinkan kita mungkin diberikan pemimpin, apakah itu di pekerjaan ya, pelayanan ya, di negara ya, diberikan pemimpin yang mungkin nggak enak rasanya ya, tapi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menempa saya dan saudara, dan kita bisa belajar lewat pengalaman tersebut ya. Yang penting percaya bahwa Tuhan, seperti tadi dikatakan ya di dalam kitab Roma, bahwa Dia yang mengizinkan segala kepemimpinan tersebut ya. Tuhan yang menempatkan pemerintahan tersebut. Ya kita percaya, kalaupun itu tidak baik, kita akan berdoa, saudara-saudara ya. Bukan menjelek-jelekan, jangan punya kebiasaan seperti ini. Ya di Facebook apalagi ini jelek sekali kelihatannya, saudara-saudara ya. Anak Tuhan tidak boleh melakukan ini ya. Kita doakan. Doakan apa? Pertama, jangan doakan juga, oh Tuhan, tumpas pemerintahan ini. Jangan. Ya, kita anak-anak Tuhan percaya dengan pengharapan. Jadi kita berdoa, Tuhan ubahkan pemerintahan kami ya, supaya tidak korupsi, tidak ini, tidak itu, supaya menjadi lebih baik. Ya berkati, daripada mengutuk lebih baik memberkati toh. Tapi kalau tidak berubah juga, ya baru kita tambahkan ya, biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kalau memang pemerintahan ini tidak boleh ada bagi kami, maka Tuhan yang hancurkan ya, jangan kita ya. Karena tugas saya dan saudara tetap ya dan amin, firman Tuhan katakan kita harus tunduk kepada pemerintahan yang mana Tuhan tempatkan dalam kehidupan saya dan saudara, atau pemimpin yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin ya. Ya, Daniel 5 ayat 18 berkata, ya Tuanku Raja Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Ini Daniel mengingatkan kepada Raja Belshazzar bahwa Tuhan saya, ya Allah saya dan saudara yang memberikan kemasyuran kepada Nebukadnezar. Jadi benar, Tuhan dapat mengizinkan pemimpin yang justru seharusnya bukan menjadi pemimpin kita, kok Tuhan tempatkan jadi pemimpin kita ya. Kenapa? Untuk kita belajar melalui proses tersebut. Ya, Hosea 8 ayat 4 malah sebaliknya ya. Ada juga kita yang maksain kehendak kita untuk dapat pemimpin yang kita mau, saudara-saudara ya. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku, mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setauku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan ya. Ini juga sama. Ini kita yang mau, kita yang maksa, dan kita yang lakukan sendiri, kita yang mengangkat ya raja, atau kita yang mengangkat pemimpin kita. Ya hati-hati. Tuhan juga tetap bisa izinkan ini, tapi hati-hati dengan konsekuensinya, karena bukan saja Tuhan akan memberikan pelajaran lewat pengalaman ini, tetapi Tuhan justru akan menghajar dengan luar biasa pada saat kita secara langsung kita memberontak, karena ini sebuah pemberontakan ya, menempatkan pemimpin bagi kita sendiri ya. Ini adalah sebuah pemberontakan dan Tuhan akan melakukan hal yang adil di dalam perkara seperti ini ya. Itu mari kita belajar dari apa yang Samuel sudah lalui. Pertama, hati-hati ya. Pemimpin yang kita pilih dengan baik, saudara-saudara. Apakah itu ntar saudara balik ke Indonesia memilih gereja yang baik, pilih dengan baik ya. Atau saudara mungkin pekerjaan saudara nanti jadi punya banyak ajudan-ajudan di bawah saudara ya, untuk memimpin departemen-departemen yang berbeda-beda. Hati-hati memilih ya, termasuk orang yang saudara percayai, apapun itu ya, saudara harus hati-hati melihat latar belakang mereka dan apakah mereka memiliki karakter benar sebagai seorang sahabat bagi saudara atau tidak ya. Lalu juga hati-hati dengan yang kedua, pemimpin yang kita tolak ya. Saat kita menolak pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam pelayanan, pekerjaan, atau di dalam negara saya dan saudara, yaitu presiden kita, pemimpin yang lainnya. Kalau kita menolak mereka, itu artinya kita menolak Tuhan saya dan saudara juga. Karena seperti firman Tuhan katakan, tidak ada pemerintahan yang bukan dibentuk oleh Tuhan atau diizinkan oleh Tuhan. Amin. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin bukan pemimpin yang baik, mungkin bukan yang sempurna, bahkan tidak tepat, dan bahkan gak enak sama sekali. Tapi percaya, pemimpin di atas segala pemimpin saya dan saudara adalah Tuhan kita. Dan kita hanya tunduk saja sebagai anak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan saya dan saudara pemimpin daripada segala pemimpin yang akan menaungi kita sampai kepada kesudahan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.